Jepang merupakan sebuah negara yang dikenal dengan perpaduan antara tradisi kuno dan inovasi modern, memiliki masyarakat yang unik dan menarik. Salah satu aspek paling mencolok adalah kecintaan mereka terhadap ritual dan festival. Misalnya, Festival Hanami, di mana warga berkumpul untuk merayakan mekarnya bunga sakura. Di tengah keramaian, mereka duduk di bawah pohon, menikmati makanan, dan berfoto, menciptakan suasana penuh keindahan dan kedamaian. Namun, di sisi lain, Jepang juga terkenal dengan kebudayaan pop yang sangat futuristik. Di kota-kota seperti Tokyo, kita bisa menemukan kafe kucing, kafe karakter anime, dan bahkan robot yang melayani pengunjung. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang bisa dengan mudah berpindah dari momen reflektif ke suasana ceria yang penuh warna. Yang tak kalah menarik adalah kebiasaan unik mereka dalam berinteraksi. Di Jepang, memberi kartu nama Meishi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga seni. Cara seseorang menerima dan memperlakukan kartu nama bisa menggambarkan status sosial dan sikap menghormati. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Jepang sangat modern, nilai-nilai tradisional masih dijunjung tinggi. Di tengah kemajuan teknologi, masyarakat Jepang tetap menjaga keaslian budaya mereka, menciptakan ekosistem sosial yang menarik dan terkadang aneh. Dari festival tradisional hingga budaya pop yang penuh warna, Jepang adalah contoh sempurna dari harmoni antara masa lalu dan masa depan. Seperti yang kita ketahui, bahwa wajah gadis Jepang di dalam serial anime ataupun serial film selalu dilukiskan sangat imut dan sempurna kecantikannya. Selain pandai menjaga bentuk tubuh, wanita Jepang juga dikenal awet muda. Tak sedikit wanita Jepang yang berusia di atas 45 tahun namun wajahnya bak gadis remaja. Namun, siapa sangka kalau ada banyak hal unik mengenai perempuan Jepang yang belum banyak diketahui oleh dunia. Percaya tidak percaya, para siswi Jepang dilarang memakai kancut dalam alias sempak saat ke sekolah. Tidak ada tujuan yang jelas menyebutkan mengenai fakta ini. Namun dikabarkan bahwa ketika seorang siswi tak memakai kancut dalam di sekolah akan merasa lebih nyaman dan bebas bergerak, selain itu apemnya juga lebih nyaman segar dan anu. Yang tak kalah mengejutkannya adalah, wanita Jepang akan merasa malu jika apem anget mereka masih bersegel alias belum dijebol di saat usia beranjak dewasa. Menurut mereka, pergaulan los dan anu adalah hal yang biasa saja dan populer di kalangan remaja Jepang. Diketahui, sebanyak 70% apem yang dimiliki wanita Jepang sudah tak lagi bersegel ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP. Salah satu hal yang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia adalah, pria Indonesia dikenal lebih romantis sehingga menjadi daya tarik bagi wanita Asia khususnya Jepang. Ada sebuah daerah di Jepang yang terdapat banyak pria Indonesia berdomisili di sana. Wanita Jepang menyukai pria Indonesia karena pengertian. Pria Indonesia rela menjemput wanita Jepang meski sudah larut malam. Sikap ramah, lebih peduli dan mau membantu pekerjaan rumah menjadi daya tarik lainnya menurut wanita Jepang. Jepang, negara yang dikenal dengan inovasi dan tradisinya, kini menghadapi tantangan yang tak terduga, resesi unclup-unclup. Sebuah survei mengungkapkan bahwa, 43,9% responden yang sudah menikah jarang melakukan kegiatan pengunclupan apem, sementara 24,3% hampir tidak pernah melakukannya. Totalnya, 68,2% responden menunjukkan bahwa mereka melakukan sedikit atau bahkan tidak melakukan kegiatan unclup-unclup sama sekali. Survei ini melibatkan 4.000 orang yang menikah, dari berbagai kelompok usia antara 20-an hingga 40-an, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 500 responden. Hasilnya mencengangkan, terutama di kalangan perempuan. Sebanyak 51% wanita di usia 20-an mengaku tidak berminat unclup-unclup, dan angka ini melonjak menjadi 67,8% di usia 30-an. Dari jumlah tersebut, 39,2% perempuan berusia 30-an bahkan tidak melakukan hubungan unclup-unclup sama sekali. Itu bagi wanita yang sudah berumah tangga, namun anehnya mereka malah gemar bermain unclup-unclup sebelum sah. Di sisi lain, laki-laki pun tidak kalah mencolok. Di kalangan pria berusia 20-an, 53,4% jarang melakukan unclup-unclup, dan angka ini meningkat menjadi 71,4% bagi pria berusia 30-an. Tak heran jika 41,8% laki-laki dalam kelompok usia tersebut melaporkan tidak melakukan unclup-unclup terhadap bininya sama sekali, sehingga tak sedikit pula di negara Jepang dijumpai seorang bini melakukan pengunclupan dengan orang lain.
Terletak di tengah prefektur Mie, Pulau Watakano pernah dijuluki sebagai Pulau Bisnis Jual Beli Jajanan Apem. Pulau ini juga dikenal sebagai surga unclup-unclup yang menarik perhatian banyak orang, terutama pada akhir tahun 70-an hingga pertengahan 80-an. Di pulau seluas 1,5 km persegi ini, sekitar seperempat dari 270 penduduknya adalah pekerja pedagang jajanan apem, menciptakan ekosistem yang unik dan penuh anu. Pada masa jayanya, akses ke Watakano sangat mudah. Hanya dengan menempuh perjalanan perahu selama 3 menit dari pulau utama terdekat, pegawai negeri, polisi, dan pengunjung lainnya dapat menikmati keindahan dan kemewahan pulau ini. Ekonomi pulau berkembang pesat berkat penjualan para apem-apem yang masih muda dan segar, di mana seorang pedagang jajanan apem bisa menghasilkan hingga 2 juta yen, setara dengan 211 juta rupiah per bulannya. Penduduk non-pedagang jajanan apem berkontribusi dengan mengelola toko kelontong, kafe, dan kompleks apartemen, sehingga menciptakan kehidupan yang makmur dan beragam. Namun, keindahan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1992, krisis ekonomi melanda Jepang, dan dampaknya terasa hingga ke Watakano. Perusahaan-perusahaan tidak lagi mampu membiayai liburan mewah untuk para karyawan, dan pengunjung kelas atas pun berkurang drastis. Pulau yang sebelumnya semarak kini meredup, meninggalkan jejak sejarah yang penuh dengan cerita dan nostalgia. Di tempat lain, yang tepatnya di kota Tokyo, di balik gemerlap lampu di ibu kota Jepang, Tokyo, ada distrik Akihabara yang selalu dipenuhi apem-apem fresh dan segar, dengan bayaran yang mereka dapatkan, yang harus mereka lakukan terhadap kaum lontong termasuk meramal, pijat, berjalan-jalan dan melakukan hubungan unclup-unclup. Para apem remaja itu kerap disebut Jushi Kusei Usaenpoi, kalau di Indonesia istilahnya putih abu-abu, yang berarti unclup-unclup dengan apem SMA. Seorang apem yang tidak disebutkan namanya, mengaku telah menjadi putih abu-abu sejak menginjak 16 tahun. Ibunya sakit mental dan keluarganya tidak akur. Wanita tersebut pun mengaku, bila bayarannya tinggi, tak jarang para apem putih abu-abu mau untuk diunclup-unclup dengan mudahnya asalkan ada uang. Dia sendiri telah kehilangan segel apemnya sejak masuk umur 16 tahun. Satu lagi, anehnya ada sebuah grup yang begitu populer di Jepang yang beranggotakan para apem remaja. Banyak orang berpikir, mereka ini sedang bermain peran. Padahal mereka benar-benar anak sekolah. Namun mereka menjadi aset bisnis yang menjanjikan. Mirisnya, meski bisnis jual beli jajanan apem ini dekat dengan kepolisian di Akihabara, para apem remaja bisa berdiri di tempat terbuka. Diketahui, bisnis jual beli apem fresh dan segar masih remaja ini telah dimulai sejak 1990-an hingga sekarang. Didasari atas fenomena di Jepang bahwa seringkali laporan terkait pemercausan hanya sedikit sekali ditindaklanjuti oleh Letdusing Jepang dengan alasan bukti yang tidak mendukung, seseorang merekam percakapan dengan penyidik yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang Anda laporkan ini sudah umum terjadi dan tidak mudah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kejadian seperti ini. Namun demikian di luar dugaan, sebut saja itu, seorang wanita jadi korban pemercausan ternyata menyerahkan dokumen hasil penyidikannya dan bukti ke kantor Kejaksaan Umum Distrik Tokyo. Hal yang membuat Ito patah arang, adalah setelah di tingkat kejaksaan, jaksa membatalkan laporan pemercausan ini dengan alasan tidak cukup bukti. Pihak kejaksaan memutuskan bahwa kejadian tersebut tidak sesuai dengan definisi pemercausan sebagai kegiatan unclup-unclup yang dipaksakan, menurut Anupidini Jepang saat itu. Kenyataan yang diterima Ito ini tentu saja sangat menyakitkan dan kelak nantinya akan merubah hidupnya. Celah hikim di Jepang ini telah memakan banyak kaum apem dalam berbagai bentuk kekerisan unclup-unclup termasuk di dalamnya kasus pemercausan. Salah satu kata kunci yang harus dapat dibuktikan agar kejadian kekerisan unclup ini dapat keadilan adalah tindakan kekerisan unclup-unclup ini harus berbasis bahwa para kaum apem tidak dapat melawan. Oleh sebab itu para kaum apem yang dipercausan harus dapat membuktikan bahwa kekerisan unclup-unclup itu benar terjadi dan membuat dirinya tidak dapat melawan. Pembuktian seperti ini tentu saja sangat sulit untuk dilakukan karena kejadian pemercausan biasanya terjadi di ruang tertutup tanpa saksi yang dapat memperkuat bahwa para kaum apem yang dipercaus tidak dapat melawan. Jadi tidak heran bahwa sebagian besar kejadian kekerisan unclup-unclup dihentikan dan kandas karena tidak ada pembuktian yang kuat bahwa si kaum apem pasca kondisi tertekan dan terincim sehingga tidak dapat melawan. Itu artinya di negara ini dapat mudahnya untuk mempercaos kaum apem. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat.
Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.